Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana semua sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, yang lain ora semangat itu ya kok dorongan habis apa ya? Baru tani. Ah, ini Pramudia lah kayak kelakepan ini ngantuk. Ulan, Cinta. Udah tani sih. Cek udah turu ya ini lah. Udah, Pak. Anu kayak kopi, karo ngombe kopi ini lho. Ulan di Ulan teko ora iki Ulan. 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 Turu jane. Nabila. Hadir, Pak. Cek anu ngono suarane cek serak-serak ngono kudu ngadus. Itayu. Ada, Pak. Ya, satu surun. Sampun. Ya, tangi. Wong wedang wedok ya ele cek do turu itu ngopo. Hari ini nanti kita akan bahas mengenai anu ya, percabangan. Nah, sudah kelihatan belum? Ininya, PowerPoint-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Hari ini kita akan bahas mengenai percabangan ya. Percabangan bahwa konsep percabangan ini nanti adalah suatu kondisi yang nanti akan memberikan suatu aksi ya, bila memberikan aksi atau memberikan suatu keputusan ya bila telah terpenuhi suatu syarat. Ya, secara sederhana bahwa konsep percabangan ini dapat diekspresikan dengan bahasa komunikasi kita yaitu jika dan atau maka ya. Jika titik-titik apa syaratnya dan atau mungkin syaratnya ya maka gitu kan ya. Pilih apa yang dilakukan itu konsepnya. Jadi ditandai dengan jika maka ya. Jika kondisinya apa maka akan menjalankan apa gitu ya. Itu konsepnya. Kemudian nanti di percabangan nanti ada dua yaitu dengan menggunakan if ataupun dengan menggunakan case ya. Jadi ada if dan case. Nanti kita lihat satu persatu if dengan dan case-nya ya. Ya percabangan dan seleksi ya bahwa struktur dari seleksi untuk melakukan ya, proses pengujian ya dalam mengambil satu keputusan. Jadi percabangan itu dilakukan untuk seleksi ya dalam pengujian ya, untuk mengambil suatu keputusan ya guna untuk mengeksekusi suatu blok instruksi ya, yang menilai dua atau beberapa keadaan sekaligus. Ya, kondisi yang dinilai berupa ekspresi dengan nilai true atau false. Ya. Jadi jika kondisinya benar maka menjalankan ini, jika salah menjalankan ini gitu misalkan ya. Jika kondisi atau syaratnya apa, jika memenuhi maka menjalankan ini, jika tidak memenuhi maka menjalankan ya pernyataan yang salah misalkan. Ya, jadi jika benar maka akan melakukan proses yang akan mengeksekusi statement yang benar misalkan yang pertama misalkan. Kemudian sebaliknya jika salah atau bernilai false maka akan menjalankan proses atau mengeksekusi statement atau pernyataan atau instruksi program yang kedua atau pernyataan yang salah misalkan. Nah, ini percabangan dan seleksi. Biasanya menggunakan operator ini ya, ada operator yang hasilnya tipe boolean yang benar dan salah. Biasanya ada operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan. Ya, biasanya operator-operator ini yang bisa
digunakan, atau meskipun juga ada operator logika yaitu AND, OR, itu bisa digunakan untuk operator dari logika percabangan ini. Misalkan ada dua syarat, misalkan ya pakai AND ya atau OR ya, jika X sama dengan ini dan N ya, N Y sama dengan ini misalkan, atau jika X sama dengan ini atau, berarti pakai OR ya, OR Y sama dengan ini maka gitu kan. Ini bisa pakai operator logika AND, OR, XOR dan seterusnya. Yang pertama adalah pernyataan if ya. Tadi kan logika percabangan itu ada dua, yaitu bisa menggunakan if ataupun dengan menggunakan statement case ya. Berarti statement if dan statement case. Yang pertama dengan statement if ya. If ini yang pertama statement if then ya. Bentuk umumnya seperti ini, yaitu pernyataan if then. If ini dianalikan dia jika ya, jika then maka gitu ya. Jika titik-titik kondisinya apa atau syarat maka then gitu kan ya. Nah, penulisannya seperti ini bentuk umumnya, if kondisi ya, then. Jadi jika kondisi ini memenuhi maka menjalankan ini ya, menjalankan perintah antara begin dan end ini. If kondisi then begin pernyataannya ditutup dengan end titik koma. Gitu. Penulisan bentuk umumnya. Kemudian kalau flowchartnya seperti ini bisa dilihat, ini flowchart dari percabangan. Ini kondisinya ini, kondisinya apa? Jika kondisi itu memenuhi, jika benar maka menjalankan pernyataan yang benar. Tapi jika salah langsung selesai. Ini jadi satu if dengan satu pernyataan saja ya. If dari hanya satu pernyataan saja. Jadi pernyataan salahnya tidak dieksekusi ya. Jadi if ini ya kondisi, jika benar, jika true maka menjalankan pernyataan ini ya. Tapi jika salah, jika false atau tidak benar, atau kondisi ini tidak memenuhi maka selesai. Ini if yang pertama, yaitu if hanya satu kondisi, yaitu kondisi pernyataan yang benar saja. Atau bisa seperti ini, pernyataannya lebih dari satu. Jadi kondisi ya, jika memenuhi ya, jika memenuhi maka menjalankan yang pernyataan ini ya. Pernyataannya lebih dari satu, jadi pernyataan satu, pernyataan dua, pernyataan tiga gitu. Tapi kalau salah ya selesai. Ini ada contohnya ini misalkan. Contohnya misalkan program untuk mencari nilai bilangan yang dimasukkan itu bilangan positif. Nah, apakah bilangan yang dimasukkan itu bilangan positif atau tidak? Program bill positif ya, uses CRT, variabelnya adalah bill, tipe datanya integer, kemudian begin, write ya, masukkan sebuah bilangan, ini label ya, masukkan sebuah bilangan, titik dua, terus read ln ya, menginputkan sebuah nilai atau sebuah bilangan di variabel bill ya. Kemudian ini logika perjawabannya di sini ya, di sini if ya, jika if bill lebih besar 0 ya. Artinya jika angka yang dimasukkan atau bilangan yang dimasukkan itu lebih besar dari 0, then maka cetak write ln, cetak bilangan positif. Ya kan, bilangan positif itu bilangan yang lebih besar dari 0 kan. Kalau kurang dari 0 kan bilangan negatif. Ya, artinya jika if itu jika ya, jika bilangan itu nilai bill itu lebih besar dari 0, then maka mencetak bilangan positif ya. Misalkan nanti kalau dijalankan lalu dimasukkan angka 3 berarti positif. Dimasukkan angka 4 itu positif, 1 juga positif. Tapi jika dimasukkan kurang dari 0, misalkan min 1 gitu, maka apa yang terjadi? Ya tidak akan mengeksekusi apa-apa karena di sini tidak ada pernyataan yang salah. Ini yang dijalankan hanya pernyataan yang benar. Jika kondisi ini memenuhi, maka menjalankan yang bilangan positif ini, mencetak bilangan positif. Tetapi jika kondisi ini tidak memenuhi, maka di program ini atau di yang pertama if yang pertama ini, karena hanya pernyataan yang benar saja yang dieksekusi, maka jika kita dimasukkan bill itu nilainya salah atau kurang dari 0 maka tidak akan mengeksekusi apa-apa ya. Jadi dalam hal ini hanya mengeksekusi ya kalau bill itu lebih besar dari 0. Ini if yang pertama, yaitu hanya satu pernyataan saja, yaitu pernyataan yang benar. Pernyataan yang salah tidak dieksekusi. Baik, kita lanjutkan sekarang ada pernyataan yang salahnya ya. If ya, ada else-nya. Kalau tadi kan tanpa else ya. Coba dilihat di sini tanpa else. Jadi hanya if kondisi, then jika kondisinya benar maka menjalankan ini. Jika kondisinya salah ya tidak akan menjalankan apa-apa.
Sekarang ada pernyataan else-nya ya. Ya nih. If titik-titik kondisinya apa, then jika kondisi memenuhi maka menjalankan ini, tapi kalau tidak memenuhi else ya. Jika tidak memenuhi, tidak kondisinya syaratnya ini tidak memenuhi maka else, menjalankan pernyataan yang salah gitu ya. Jadi formatnya seperti ini. If kondisinya apa, ya, syaratnya apa, then jika memenuhi maka menjalankan ini, tapi jika tidak memenuhi else ya, else maka menjalankan yang pernyataan yang di sini gitu ya. Ini if dengan pernyataan salah ya. Kalau digambarkan dalam flowchart seperti ini. Jadi ini kondisinya apa, jika memenuhi ya. Jika memenuhi, jika benar, maka menjalankan pernyataan yang benar. Tetapi jika kondisinya tidak memenuhi atau salah, ya atau false, ya maka menjalankan pernyataan yang salah. Seperti ini kalau digambarkan dengan diagram alir atau flowchart. Contohnya tadi kan hanya mencari bila positif saja. Sekarang kalau dimasukkan kurang dari 0 berarti ketemu negatif kan. Ya. Jadi tidak sama ya programnya, program bilang positif, uses CRT, variabelnya bil integer di datanya, begin, right, masukkan sebuah bilangan, disimpan di read ln, disimpan di variabel bil. Kemudian logikanya di sini, logika percabangannya dilihat di sini ya, logika percabangannya. If bil ya, if bil lebih besar 0 then ya, artinya ini dibaca jika bil itu variabel ini, variabel bil yang dimasukkan oleh user. If jika variabel bil itu nilainya lebih besar dari 0, maka then cetak bilangan positif. Tetapi kalau tidak else, maka apa? Mencetak bilangan negatif. Ya ini artinya tadi kalau dieksekusi, kalau dimasukkan bilangan itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, maka akan menghasilkan pernyataan yang ini atau menjalankan bilangan negatif ini ya, mencetak bilangan negatif. Ya ini kalau dieksekusi masukkan sebuah bilangan negatif 13, maka muncul hasilnya apa? Bilangan negatif. Begitu. Jadi ini dua, ada pernyataan salahnya, ada else-nya. Kalau yang pertama tadi kan tanpa pernyataan salah, ya tanpa else. Ini adalah logika if atau percabangan if dengan dua kondisi, dua pernyataan, yaitu pernyataan benar dan ada pernyataan salahnya. Kemudian banyak statement ya. If dan else dengan banyak statement. Ya, bentuknya umumnya if ya kondisi benar, jika benar then maka menjalankan ini, kalau tidak else begin menjalankan pernyataan yang benar. Kalau tadi kan hanya satu pernyataan saja ya. Ini satu mencetak, ini satu pernyataan saja ya. Setelah ini benar maka menjalankan hanya satu perintah saja kan, mencetak bilangan positif. Jika salah juga hanya mencetak bilangan negatif. Tapi kalau nanti lebih dari satu pernyataan ya harus di-update dengan begin dan end ya. Ya harus diupdate apa? Begin dan end. Jadi kalau ini kan tanpa begin dan end yang di sini tadi. Karena hanya pernyataannya hanya satu. Ya, pernyataannya satu baris perintah saja. Ini juga satu baris perintah. Tapi kalau nanti pernyataannya lebih dari satu atau baris perintahnya lebih dari satu baris, maka harus diupdate dengan begin dan end seperti ini. Ya, ada begin dan end. Ya, ini flowchartnya seperti ini ya. Kondisi jika benar ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 dan seterusnya. Jika salah juga sama, ada pernyataan 1, 2 dan seterusnya. Ya, ini flowchartnya. Kalau tadi kan hanya satu, coba dilihat di flowchartnya. Nah, ini hanya satu kan, hanya satu. Jika benar, pernyataan benarnya apa? Satu saja kan, satu pernyataan atau satu baris perintah. Kemudian false juga sama, hanya satu pernyataan yang salah saja atau satu baris pernyataan mungkin salah saja. Tapi kalau lebih ya seperti ini kan, misalkan ada pernyataannya lebih dari satu ya, ada pernyataan 1 ya, jika benar pernyataan benar 1, pernyataan benar 2, pernyataan benar 3 dan seterusnya. Jika salah juga sama, pernyataan salah 1, 2 dan seterusnya. Maka penulisan seperti ini ya. Contohnya jika benar, if true, jika benar maka begin ya, menjalankan apa pernyataan satunya apa, oh ada benar, atau mencetak lanjutkan. Nah, ini kan dua baris perintah. Nah kalau lebih dari satu baris perintah maka nanti dengan apa? Begin dan end ya. Ditulis dengan begin dan end. Sebelum else baris perintah sebelum else tanpa titik koma ya. Jadi baris perintah sebelum else ini tanpa titik koma. Perlu diingat ya. Baris perintah sebelum else tanpa titik koma. Kebetulan di sini ada begin. Kalau yang di saat tadi juga sama. Coba dilihat kembali ke sana tadi. Ya ini baris perintah sebelum else
Ini kan di sini kan, ini tanpa titik koma. Ya. Jadi baris perintah sebelum else ini tanpa titik koma. Gitu ya. Oke, ini ya else kemudian begin. Ya, ini sama, ini pernyataan salahnya maka menjalankan perintah 1, perintah 2. Nah, ini diupdate dengan begin dan end yang terakhir pakai titik koma. Ini. Itu ya, kemudian selanjutnya itu dengan banyak statement. Sama seperti tadi ya, yang satu, yang benar, pernyataan benar banyak statement yang seperti ini. If jika kondisi benar maka ya begin, pernyataan benar 1, 2, 3 dan seterusnya ditutup dengan end, karena ini ada else berarti end tidak tanpa titik koma. Kemudian kalau else-nya pernyataan salah hanya 1 ya tanpa begin. Pakai begin pun juga boleh, tapi intinya kalau hanya 1 baris perintah saja itu tanpa diupdate dengan begin dan end. Diberi begin dan end pun juga boleh ya. Jadi, tapi kalau nanti lebih dari 1 baris perintah tanpa begin dan end pasti akan yang dieksekusi hanya baris yang pertama saja, baris yang kedua, ketiga tidak akan dieksekusi, gitu ya. Ini yang flowchartnya, jadi hanya pernyataan yang benar saja yang baris perintahnya lebih dari 1 misalkan ya. Jika kondisi benar, jika benar atau true maka menjalankan ini pernyataan benar 1, pernyataan benar 2, pernyataan benar 3 dan seterusnya. Kalau salah hanya 1 pernyataan salah misalkan ya. Flowchartnya seperti ini. Kemudian contohnya ini ya. Contohnya ini misalkan if nilai lebih besar 70. Jika nilai lebih besar 70 maka then begin ya cetak. Ini meletakkan kursor di kolom ke-10 baris ke-15 kemudian mencetak selamat Anda berhasil. Ini 2 baris kan, baris perintah 1, baris perintah kedua. Maka diupdate dengan begin dan end. Kemudian else ya, sebelum else berarti end-nya tanpa titik koma. Kalau tidak ya pernyataan salahnya hanya 1 baris perintah ya tanpa diupdate dengan begin dan end. Jadi cetak coba lagi misalkan. Ini contoh penulisannya. Kemudian if dengan 1 statement dan else-nya banyak statement. Dibalik, kalau tadi kan jika kondisi benar maka ada beberapa statement, tetapi jika salah hanya 1 statement atau hanya 1 baris perintah. Sekarang jika benar ya, jika kondisinya benar hanya menjalankan 1 baris perintah, sedangkan jika salah itu maka akan menjalankan beberapa baris perintah. Maka formatnya atau bentuk umum seperti ini kan. If jika kondisi benar, then tanpa begin dan end karena hanya 1 perintah. Diupdate begin dan end pun juga boleh. Ya, tapi biasanya kalau hanya 1 baris perintah tanpa begin dan end. Ya. Pernyataan benar saja. Ini seharusnya tidak tanpa titik koma ya, sebelum else tanpa titik koma di sini. Kemudian ini pernyataan salahnya else, begin, pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 dan seterusnya. Begin ditutup dengan end titik koma. Ini prosesnya seperti ini. Nah, ini jika kondisi benar maka pernyataan benar saja ya, hanya 1 pernyataan yang benar. Tapi kalau salah false, jika false maka ada pernyataan salah 1, pernyataan yang salah kedua dan ketiga dan seterusnya. Flowchartnya seperti ini. Ya, kemudian contohnya seperti ini. If nilai lebih besar 70 then jika nilai itu lebih besar 70 maka cetak to lulus ya. Kalau tidak, else ya begin ya, misalkan ini ada baris perintah 1 meletakkan go to xy ya 10,15 yaitu meletakkan kursor di kolom 10 baris ke-15 kemudian cetak coba lagi. Ini kan 2 baris perintah 1, baris perintah kedua. Maka ini diupdate dengan begin dan end. Nah, seperti ini adalah if dengan 1 statement dan else dengan banyak statement. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga yaitu statement if dan else if, yaitu kondisinya lebih dari 2 misalkan ya. Yaitu statement if then else if ini digunakan untuk menyelesaikan yang bermasalahan dengan jumlah kondisi lebih dari 2 buah ya. Jadi misalkan if kondisi 1 ya, jika benar maka menjalankan ini. Kalau tidak else if lagi kondisi yang kedua, jika benar maka menjalankan ini ya, begin dan end. Kalau tidak ada else lagi boleh saja else if kondisi yang ketiga, then begin dan end gitu kan ya. Ada lagi else if ya, begitu seterusnya. Jadi kalau kondisinya lebih dari 1 ya lebih dari 2 seperti ini ya. If kondisi pertama atau syarat yang pertama jika terpenuhi maka begin, menjalankan pernyataan yang benar jika kondisi 1 itu benar. Kalau tidak
else ada if lagi, else spasi if, kondisi yang kedua, then ya, begin menjalankan pernyataan yang jika kondisi kedua ini benar, ditutup n titik koma juga. Nah, seperti ini juga bolehnya. Namanya juga disebut dengan if bersarang ya. If kondisi pertama jika terpenuhi, then statement pertama. Ada else lagi, else if kondisi yang kedua, then menjalankan statement yang kedua. Ada else lagi, else if kondisi yang ketiga, dan menjalankan statement yang ketiga. Begitu seterusnya sampai dengan kondisi yang ke n. Ya terserah kita mau kondisi berapa. Ini penulisannya seperti ini. Kalau digambarkan dengan flowchart seperti ini ya. Ini if. Kondisi 1, jika terpenuhi, jika ya, jika benar, maka menjalankan pernyataan yang benar ini. Tapi jika salah atau jika false atau no, maka ini menuju ke kondisi yang kedua. Jika kondisi yang kedua terpenuhi, ya, maka menjalankan pernyataan yang benar di sini. Tapi jika kondisi yang kedua itu juga tidak terpenuhi atau no, maka di sini ke kondisi yang ketiga atau yang ke n. Ya, kondisi yang ketiga, jika terpenuhi, maka menjalankan pernyataan yang benar. Jika salah, ya, jika no atau salah, maka menjalankan pernyataan salah ya, selesai. Ini sampai dengan kondisi yang berapa terserah ya, kondisi ke-3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ke n. Yang terakhir berarti sini ya. Jika tidak baru false ya pernyataan yang salah. Ini penulisan gambar diagram alin atau flowchart dari logika perjabakan dengan banyak kondisi ya, banyak kondisi. Contoh misalkan program direct ya, uses CRT, variable bill, tipe data integer, begin ya. Alright, masukkan sebuah bilangan ya, masukkan sebuah bilangan. Nanti user menginputkan sebuah bilangan akan disimpan di variable bill ya, read ln variabelnya bill. Nah, kemudian di sini ada if ya, jika bill mode 2, mode itu sisa hasil bagi ya, kemarin sudah disampaikan. Mode itu apa namanya, mode atau modulus ya, itu sisa hasil bagi, sisa hasil pembagian ya. Jika bill mode 2 sama dengan 1, artinya jika bilangan yang dimasukkan itu jika dibagi dengan 2 kok sisa 1 gitu kan ya. Jadi bilangan yang dimasukkan itu di mode 2 dibagi dengan 2, sisa hasil baginya itu kok sama dengan 1, maka then cetak apa, bilangan ganjil ya. Kalau tidak else ya, else, kemudian ada lagi if lagi. If-nya boleh ditulis di sampingnya atau juga boleh di bawahnya ya, bebas ya, boleh ditulis else terus spasi if itu boleh, atau boleh ditulis di bawahnya juga tidak masalah. Itu else, kalau di sini kita tuliskan di bawahnya ya, else if bill mode 2 sama dengan 0, jika bilangan yang dimasukkan atau variabel bill yang dimasukkan itu nilai dibagi dengan 2, sisanya sama dengan 0, mode itu sisa hasil bagi dari bilangan yang dimasukkan dibagi dengan 2, sisanya 0, maka cetak bilangan genap gitu ya. Kemudian read ln, kemudian n titik ya. Kemudian kalau ini nanti dieksekusi atau program ini dijalankan, misalkan masukkan sebuah bilangan. Kalau kita masukkan bilangan angka 13, maka hasilnya bilangan mencetak yang bilangan ganjil. Kenapa? Karena 13 yang dimasukkan 13, berarti kan nilai bill ini kan 13 ya. Nilai variabel bill ini 13. Maka masuk di sini. 13 di mode 2 ya. 13 dibagi dengan 2 sisa berapa? Ya, 13 dibagi 2 kan dapat 6 sisa 1. Oh, berarti masuk yang sini betul. Ya, 13 dibagi 2 sisa 1 betul. Karena 13 dibagi 2 dapat 6, masih sisa 1. Berarti betul, berarti menjalankan yang ini. Bilangan apa? Ganjil. Berarti cetak bilangan ganjil. Tapi kalau dimasukkan 8, misalkan bilangan yang dimasukkan 8, berarti nilai variabel bill ini adalah 8. Maka apakah jika 8 ya, billnya 8 dibagi dengan 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dapat berapa? 4, sisanya 0. Berarti sisanya 0, berarti masuk yang di sini kan, else jika bill di mode dengan 2 sama dengan 0, jika 8 itu dibagi dengan 2 sisanya adalah 0, ya benar kan, berarti cetak bilangan apa? Genap. Berarti 8 itu bilangan genap, karena 8 di mode 2 sisanya sama dengan 0, berarti bilangan genap gitu. Ini adalah contoh dari kondisinya aja 2 ya, kondisi 1, kondisi kedua. Nanti bisa dicontohkan kalau ada kondisi ketiga, ditambahkan lagi else di sini ya, di bawahnya else if lagi ya, else if lagi apa kondisinya
jika memenuhi apa, jika tidak memenuhi apa, begitu. Ini if dengan banyak kondisi. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan case. Jadi ya, mungkin ada pertanyaan dulu yang dengan kondisi dengan if sebelum dilanjutkan dengan case. Halo. Udah tunggu. Ada pertanyaan? Belum? Belum ada, Pak. Oh ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang case. Ya, percabangan case. Ini struktur percabangan case biasanya digunakan ya jika kita itu tidak hanya memiliki dua pilihan, melainkan banyak beberapa pilihan ya untuk tetapi perlu diingat bahwa case ini hanya bisa digunakan untuk variabel kondisinya itu bernilai integer atau char ya. Ingat ya. Jadi kurang catatan di situ ya. Case itu hanya bisa digunakan untuk variabel kondisinya itu hanya bernilai integer atau char. Integer itu bilangan bulat ya. Integer apa? Bilangan bulat. Char apa? Char itu adalah hanya satu digit karakter ya. Nah, tapi nanti kalau variabel kondisinya itu bernilai selain integer atau char, misalkan bernilai real ya, variabelnya bernilai real atau bernilai string ya, maka tidak bisa menggunakan case ya. Misalkan nama ya atau username. Jika username sama dengan ini, username kan lebih dari satu karakter kan, atau jika username dan password itu kan pasti lebih dari satu karakter string, lebih dari satu karakter, maka tidak bisa menggunakan case. Bisanya menggunakan apa? Menggunakan if ya. If bisa semua, bisa variabel kondisinya bisa bertipe data char, bisa bertipe data integer, bisa bertipe data real, bisa bertipe data string, itu menggunakan if. Tapi kalau case hanya variabel kondisi itu yang bernilai tipe datanya integer atau char. Selain itu tidak bisa menggunakan case. Itu ya, itu yang perlu diingat nanti ya. Contoh ini bentuk umum case satu statement ya. Misalkan bentuk umumnya seperti ini formatnya, case variabel 1 of ya, case of ya. Case variabel kondisinya apa dan of. Kemudian kondisi ke-1 ya. Kondisi ke-1 titik 2 statement 1. Kemudian kondisi kedua titik 2 statement 2, begitu seterusnya sampai dengan kondisi ke n dan statement ke n itu apa. Kemudian n titik koma, case ditutup dengan n titik koma. Begitu, ini adalah format bentuk umum penulisannya. Flowchartnya seperti ini. Sama ya, seperti ini ya. If kondisi 1 jika memenuhi maka menjalankan statement 1. Jika tidak memenuhi ke sini menjadi kondisi kedua. Jika kondisi kedua memenuhi maka menjalankan statement 2. Tapi jika tidak memenuhi kembali ke kondisi yang ke n ya. Jika kondisi ini memenuhi maka menjalankan statement yang ke n gitu ya. Begini. Ini flowchart penulisan diagram alir atau flowchartnya. Contoh misalkan case huruf ya, variabelnya adalah huruf ya. Variabel yang menjadi ini adalah huruf case huruf of. Dan ini ada kondisi pertama adalah karakter S besar, koma ya, atau koma itu atau karakter S kecil ya. Jadi kalau variabel huruf itu nilainya adalah karakter S besar atau koma di bawah ini karakter koma atau ya. Jadi mohon maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Nih, tadi ya, guys, huruf of. Variabelnya huruf. Jika nilai variabel huruf ini
adalah karakter S besar atau koma di bawah ini ya, atau karakter S kecil, maka titik 2 cetak small, cetak small. Tapi kalau tidak, masuk di bawahnya kondisi yang kedua. Jika variabel huruf itu nilainya sama dengan karakter M besar atau karakter M kecil, maka titik 2 itu maka cetak medium ya. Kalau tidak, ya, kemudian ini kalau kondisi yang ketiga juga tidak memenuhi, maka kondisi ketiga yaitu jika karakter L besar atau jika variabel huruf itu karakter ini cari L kecil ya, sorry ya, ini keliru ya, ini seharusnya karakter L kecil, nanti bisa diganti ya. Oke, sebentar, ganti sekalian. L kecil ya, ini ya. Oke. Jika variabel huruf itu nilainya sama dengan karakter L besar atau karakter L kecil, maka cetak lar atau besar ya, large atau besar. Ini dapat petik ya. Tipe lagi ini. Ini ya. Ini menggunakan case of ya. Ini menggunakan case. Jadi case huruf of ya. Jika karakter S besar atau karakter S kecil maka cetak small. Kemudian kalau tidak kondisi yang kedua, ini ya kondisi yang kedua, kalau tidak kondisi yang ketiga begitu. Kemudian case ditutup dengan MDT koma. Ini contoh penulisan dari case yang pertama. Kemudian yang kedua, case dengan banyak statement ya, dan tiap kondisinya banyak. Kalau tadi kan hanya satu statement ya. Jika kondisi ini memenuhi, ya, maka mencetak satu statement saja atau satu perintah saja. Ya, kalau nanti lebih dari satu perintah, ya misalkan ini tidak hanya mencetak tulisan small, ya mungkin ada yang mencetak yang lain, maka yang kedua ini ya, case dengan banyak statement tiap kondisinya. Untuk umumnya seperti ini, jadi case variabelnya apa of ya. Kondisi pertama, jika kondisi pertama memenuhi, maka begin statement pernyataan satu, pernyataan kedua, ya, begin ditutup dengan n. Ya. Kemudian kondisi yang kedua sama, jika kondisi kedua penuhi, titik dua begin pernyataan satu, pernyataan dua, tutup n titik koma. Kemudian sampai dengan kondisi yang ke n. Begitu. Ini penulisannya seperti ini. Ya, ini bentuk umumnya seperti ini, bisa dilihat contohnya seperti ini misalkan. Case angka of ya. Jika angka itu 1.4 ini 1 sampai 4 ya. Ini enaknya seperti ini kalau di case itu kalau menulis 1 sampai 4 ring ya, ada ring 1 sampai 4 itu cukup 1.4. Tapi kalau menggunakan if kan tidak ya. Kalau menggunakan if kan pakai if angka lebih besar sama dengan 1, n angka kurang dari sama dengan 4 itu berarti nanti 1 sampai 4 ya. Kalau di case of enaknya seperti ini ya, membuat ring 1 sampai 10 tinggal 1.10 gitu ya. Jadi nanti jika nilai angka itu 1 sampai 4 maka cetak ini ya, begin dan end ini yang di dua baris perintah masalahnya ya. Ini 1 sampai 4 ya dia. Ini apa T ini tipe lagi. Bentar ya, karena terlalu cepat detiknya ya. Nah, ini ya. Nah, jika yang dimasukkan angka itu, nilainya angka itu adalah 1 sampai 4, 1.4, berarti 1 sampai 4, maka cetak menjalankan perintah ya kudu X 10,15 ya, meletakkan kursor di kolom ke-10 baris ke-15, kemudian mencetak angka menekan angka 1 sampai 4 ya. N titik koma. Kemudian kalau tidak kondisi ini tidak terpenuhi, maka menjalankan kondisi yang kedua. 5.7 ya, berarti 5 sampai 7. Kalau memenuhi maka menjalankan ini. Jadi goal X 10,15 kemudian Anda cetak Anda menekan angka 5 sampai 7 begitu seterusnya sampai dengan kondisi yang ke n. Intinya diapit dengan begin dan end karena baris perintah yang mau dijalankan atau dieksekusi itu lebih dari satu baris perintah. Begitu kira-kira untuk
case of. Jadi intinya yang perlu dicatat tadi, variabel yang menjadi kondisi di sini, ya variabel kondisi untuk kasus case of ini, variabelnya harus bertipe data integer atau bilangan bulat ya. Integer itu, bilangan bulat itu tidak harus integer ya, integer, long, int, kemudian ada word dan seterusnya itu ya, kemarin keluarga dari tipe data integer itu, dan char. Selain itu tidak boleh ya, tipe data real, tipe data string itu tidak boleh untuk menggunakan case ya, harus menggunakan if kalau yang tipe datanya real, tipe datanya string. Kemudian yang ketiga, case dengan default else, ya ada pernyataan salahnya ya, ada pernyataan salahnya. Kalau tadi kan tanpa ada pernyataan salah, ya semua yang ditulis ya hanya kondisi yang memenuhi saja. Kalau tadi misalkan ada pernyataan yang salah yang harus dicetak, maka seperti ini misalnya statementnya seperti ini, ada else-nya ya. Contohnya tadi misalkan case huruf of ya, jika nilai variabel huruf itu karakter huruf S besar atau karakter S kecil maka cetak small. Jika karakter huruf itu nilainya karakter M besar atau karakter M kecil maka medium dan seterusnya sampai large. Tapi kalau tidak semua, jadi yang dimasukkan bukan karakter S besar maupun kecil, M besar atau kecil, L besar atau L kecil, else maka Anda salah input, cetak Anda salah input. Nah, ya, artinya kalau yang dimasukkan selain huruf karakter SML oleh user yang diinputkan maka muncul pernyataan apa? Anda salah input. Jadi harus yang diinputkan adalah SML, baik huruf besar maupun huruf kecil. Ini ada else-nya di sini. Kalau tadi kan tanpa else ya, jadi harus dimasukkan SML. Kalau dimasukkan selain huruf SML ya tidak akan mencetak apa-apa. Misalkan dimasukkan huruf A gitu ya tidak akan mencetak apa-apa. Kalau nanti dengan ini kalau dimasukkan atau diinputkan huruf A, karakter A, maka akan menjalankan yang ini. Anda salah input gitu kan. Ini. Ya, sebentar ini ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh kasus. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjutkan ke contoh kasus. Kasus 1. Kasus 1 adalah user diminta untuk menginputkan sebuah angka, kemudian nanti tampil komentar ya, angka tersebut termasuk bilang positif atau negatif tadi ya, seperti yang kita contohkan di di logika if tadi. Jadi user diminta untuk menginputkan sebuah angka, kemudian nanti akan tampil komentar apakah angka yang dimasukkan tersebut termasuk bilangan positif atau bilangan negatif ya, seperti contoh seperti di contoh yang tadi di logika percakapan itu. Maka yang pertama untuk algoritma bahasa naturalnya ya, itu ada di sana 3 algoritma ya, algoritma bahasa natural seperti ini. 1 mulai, kemudian yang kedua input angka, misalkan A ya, variabelnya misalkan nanti A, input angka dalam kurung A, berarti nanti itu menyatakan variabelnya A itu. Kemudian yang langkah ketiga, jika A itu angka ya, A itu kurang dari 0, maka cetak bilangan negatif ya. Jika A kurang dari 0, maka cetak bilangan negatif. Selainnya itu ya, selain itu atau selainnya itu cetak bilangan positif. Selesai. Nah, ini bahasa naturalnya. Ini letak perdagangannya di sini nih. Ya, letak perdagangannya di sini. Jika maka ya. Jadi jika A atau variabel angka, jika A kurang dari 0 maka cetak bilangan negatif. Selainnya itu cetak bilangan positif. Selesai. Ini bahasa natural. Kemudian yang kedua dengan menggunakan pseudocode. Ini ada 3 bagian, yaitu bagian program, deklarasi, dan deskripsi. Programnya ya positif negatif misalkan ya.
menjadi program positif negatif. Deklarasi ya, variabelnya ya, var a, membutuhkan satu variabel yaitu a, var a, kemudian deskripsi input a, ya, inputkan nilai di variabel a, kemudian ini logika percabangannya, if a kurang dari 0, then ya, jika a kurang dari 0 maka ya output atau cetak bilangan negatif. Kalau tidak else ya, kalau tidak selain itu else cetak atau output bilangan positif. And if boleh ditutup dengan if atau tidak. Kalau di sini di pseudocode boleh ditutup dengan if dengan ditutup dengan and if boleh. Atau tanpa juga boleh apa. Jadi intinya ini adalah percabangannya di sini. Jadi if a kurang dari 0 maka then cetak atau output bilangan negatif. Kalau tidak else output atau cetak bilangan positif. Itu dengan dituliskan dengan menggunakan bahasa pseudocode. Flowchartnya seperti ini. Ini flowchartnya. Mulai kemudian ini ada simbol input A, variabel A ya. Input variabel A diberikan inputan, kemudian masuk ke bawahnya ini di session. Jika A kurang dari 0 atau apakah A kurang dari 0 ya, atau jika A kurang dari 0, jika benar A kurang dari 0, jika benar jika ya, benar berarti ya, maka mencetak ini bilangan ini keliru ini seharusnya bilangan positif negatif, ini keliru saya ya, maaf, nanti ganti ya. Ini seharusnya bilangan jika kurang dari 0 maka bilangan apa? Negatif ya. Jika ya maka ini bilangan negatif, kemudian jika tidak ini bilangan genap. Ini mohon ya, ini nanti bisa diganti nih ya. Jika A kurang dari 0, jika ya maka bilangan negatif, tapi jika tidak bilangan positif. Ya, ini salah ketik ya, nanti bisa diganti karena ini sudah tak jadikan limit, harus mengganti dulu nih. Nah ini sebenarnya ini programnya seperti ini, jadi dituliskan dengan kode program atau bisa kita coba langsung dengan menggunakan Free Pascal ya untuk kode programnya. Kode programnya seperti ini, bisa kita coba langsung dengan Free Pascal. Coba kita lihat dulu. New file. Ya, kita coba yang ini tadi. Ya. Mana deh? Program positif negatif. Program masih positif. Ya. Negatif ya. Isi CRT. Aktifkan unit CRT-nya. Dan variabelnya itu variabel apa? A, B2, di sini login ya, ini integer. Kan begin, dan membersihkan layar ya, ada CD boleh. Ya. Nih, kemudian inputkan bilangan, inputkan angka ya, di sini ya. Ada label inputkan angka, inputkan sebuah angka. Maka dapat ketik input sebuah angka. Ya, dapat kutip turun tutup titik koma, baris bintang 1, kemudian
nanti pada waktu user menginputkan angka, ya, maka disimpan read ln, ya, disimpan di variabel a, ya kan? Ya, nih. Ya, kemudian masuk di logika percabangan, ya, jika a kurang dari 0, maka cetak bilangan negatif. Berarti if a itu kurang dari 0, ya, then bawahnya, ya, boleh di bawahnya, right, maka bilangan negatif. Kalau tidak, ya, tanpa titik koma, else. Kalau tidak, maka langsung cetak saja, right, bilangan positif. Tutup titik koma, kemudian ada ln, ya, n titik, begin ditutup dengan n. Ini kalau dituliskan, ya, untuk membuktikan bahwa kode program ini betul, ya, dibuktikan di program Pascal, ya. Kemudian kita coba di run, ya, diberi nama apil positif. Oh, salah ini R, kebanyakan R, ya, di sini, ya. Bisa dilihat di sini nanti, ya, kalau salah pasti akan memberikan error di baris keberapa gitu, ya. Ini ada salah di baris 7, itu right, ini banyak R-nya, kebanyakan 1. Nah, enter dulu. Nah, ini loh, ini kan seharusnya R-nya 1 saja. Ini, ya. Oke, kita coba lagi, run lagi. Ya, itu, ya. Nah, input sebuah angka, misalkan 7 berarti nanti akan positif, karena 7 itu tidak kurang dari 0, ya, maka bilangan positif, ya. Kalau kita run lagi, kita masukkan negatif 5, ya, min 5, ya, bilangan negatif, karena negatif 5 itu kurang dari 0, itu. Jadi kalau negatif 5 akan menjalankan perintah yang ini, yang jika A kurang dari 0, maka betul negatif 5 ini kan kurang dari 0, maka mencetak bilangan negatif, gitu kan, ya. Tapi kalau yang dimasukkan 3, angka 3 ini, 3, berarti 3 itu kurang dari 0, tidak, 3 itu lebih besar dari 0, berarti menjalankan yang else, ya, apa, bilangan positif. Gitu. Ini logika percabangannya seperti itu. Ada pertanyaan? Ini ditulis dulu, kode programnya bisa ditulis sendiri, kemudian nanti dibuktikan, ya, bahwa kode program yang Anda tulis itu betul, ya, dibuktikan di bahasa ini, ya, di bahasa Pascal ini, untuk membuktikan itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba yang ini, coba Anda kerjakan. Ya, dicoba dulu. User di input menginputkan sebuah angka, kemudian ambil komentar apakah angka tersebut bilangan ganjil atau genap, menggunakan if atau menggunakan case, ya, boleh salah satu atau dua-duanya juga boleh, ya, silahkan dicoba dulu bentar. Tidak, jadi untuk penulisan huruf tidak harus kapital, ya. Jadi huruf kecil pun juga boleh, tidak masalah, ya. Penulisan kode program juga tidak harus huruf besar semua, huruf kecil juga boleh. Di sini saya tuliskan huruf besar biar kelihatan, ya, karena nanti kalau saya tuliskan huruf kecil mungkin nanti tidak kelihatan. Jadi bebas, ya, menuliskan huruf besar semua atau huruf kapital juga tidak apa-apa, atau huruf kecil atau dicampur juga boleh. Itu, ya. Terus silahkan dicoba ini, yang kasus 2 coba dicoba dulu. Dengan algoritma bahasa natural, kemudian algoritma pseudocode, kemudian flowchart-nya, kemudian dengan kode programnya. Silahkan dikerjakan kira-kira 10 menit.
buat bahasa naturalnya ya, algoritma bahasa natural, kemudian algoritma dengan pseudocode, kemudian flowchart-nya, ya, tulisan flowchart-nya, gambarkan flowchart-nya, kemudian kode programkan, tuliskan kode programnya dengan menggunakan if atau case silakan. Oke, Mbak Sri sudah selesai. Mbak Sri. Yang tadi udah Pak, yang mana? yang tadi Bapak sambil ngerjain. Yang mana? Yang Yang tadi, kasus satu. Kasus satu. ya kasus 2-nya belum. Oh ya, kasus 2 dikerjakan juga ya, dicoba dibuat itu Baik. algoritma ya, yang apa, algoritma bahasa natural, kemudian pseudocode, kemudian flowchart-nya ya, dan kode programnya coba dikerjakan dulu ya. Untuk
Halo, gimana? Sudah belum? Gimana? Mbak Sri, sudah belum? Mas Andri? Ya, kita ini ya. Kita coba sambil cocokkan ya. Baik, untuk kasus ini bahwa user diminta untuk menginputkan sebuah angka, kemudian nanti tampil komentar apakah angka yang dimasukkan tersebut termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap ya. Yang pertama algoritma naturalnya. Nah, seperti ini mungkin bisa dilihat di teman-teman dari DA ya, algoritma bahasa naturalnya. Yang pertama, langkah pertama mulai, langkah kedua input sebuah angka, kemudian langkah ketiga variabel bantuannya D itu sama dengan angka mod 2, yaitu variabel angka mod 2. Mod itu kan sisa pembagian ya. Jadi nanti sisa hasil bagi dari angka dibagi 2 itu disimpan di variabel D. Kemudian logika percabangannya, jika D sama dengan 0 ya, jika D sama dengan 0 maka cetak bilangan genap. Artinya kalau D itu ya di hasil pembagian dari angka di mod 2 itu sisanya 0 maka genap. Ya karena bilangan genap itu kalau dibagi 2 pasti sisa 0 ya. Ya maka cetak bilangan genap. Selainnya cetak bilangan ganjil. Selesai. Jadi letak percabangannya di sini ya. Ya. Letak percabangannya di sini. Mulai input sebuah angka, ambil variabel bantuan ya D. Variabel bantuan D ini digunakan untuk menyimpan hasil angka di mod 2. Jadi hasil dari operasi angka mod 2 ini disimpan di variabel D. Dan jika D sama dengan 0 ya, jika D ini kan angka mod 2, jika angka mod 2 itu hasilnya 0 maka bilangan genap. Selainnya cetak bilangan ganjil. Selesai. Ini bahasa naturalnya ya. Ini dengan bahasa natural. Kemudian yang kedua dengan menggunakan pseudocode. Ya ini pseudocode-nya seperti ini ya. Program ganjil genap. Deklarasi variabelnya tadi ada angka dan D ya. D tadi variabel bantuan tadi ya, untuk menyimpan hasil angka di mod 2 itu disimpan di variabel D. Jadi var angka rumah D, kemudian deskripsi input angka, kemudian D, variabel D itu untuk menyimpan hasil dari angka mod 2. Jadi variabel D itu digunakan untuk menyimpan hasil operasi atau hasil perhitungan dari angka mod 2. Itu disimpan di variabel D. Kemudian if D sama dengan 0, then ya jika D sama dengan 0 maka output atau cetak bilangan genap. Kalau tidak else output bilangan apa? Ganjil. Gitu. Ini adalah algoritma dengan dituliskan dengan pseudocode. Itu ya. Ada yang sama atau ada yang belum? Mbak Sri. Mbak Sri. Mas Andre. Ya, pada diam semua nih. Baru mencoba, Pak. Oh ya, nyoba ya. Oke, ini yang pseudocode, kemudian yang ya. Dan flowchartnya seperti ini ya. Ya, flowchartnya ini ya, flowchartnya. Jadi mulai terminator mulai, kemudian input ya, input angka, kemudian ini proses ya, proses simbol prosesnya ini D sama dengan angka mod 2, jadi variabel D nanti nilainya sama dengan angka mod 2. Kemudian di JSON-nya di sini ya. Apakah D sama dengan 0? Jika iya maka cetak bilangan genap. Tapi jika tidak atau jika no, maka cetak bilangan ganjil dan selesai. Ini penulisan penggambaran dengan algoritma flowchart-nya seperti ini.
ya. Jadi dengan menggunakan bahasa algoritma natural, pseudocode dan flowchart-nya seperti ini. Ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan kode program, ya. Kode program, jadi setelah itu ini diterjemahkan dengan menggunakan kode program. Kode program yang pertama dengan menggunakan if, seperti ini. Kode program dengan menggunakan if-nya, ya. Program ganjil genap, usage RT, ya. Variabelnya angka, koma D, titik 2, tipe datanya long in, ya, long integer. Kemudian begin, CLR, SCR, ya. Kemudian write input angka, nanti disimpan di variabel angka. Kemudian D, titik 2 sama dengan angka mod 2, titik koma, ya. D, titik 2 sama dengan angka mod 2, titik koma. Kemudian if, nah ini keliru lagi ini, sebentar ya, dia ini D ini. Nah, ini sebenarnya ini D ya. D kecil ya, sama. Ya, if D sama dengan 0, ya, jika D itu nilainya sama dengan 0, maka cetak bilangan genap. Kalau tidak, else, ya, cetak bilangan ganjil. Ini yang ini letaknya kalau di percabangan yang di sini nih, ini ya. Ya. Apakah D sama dengan 0? Ya. Kalau tidak, kalau ya genap, kalau tidak maka ganjil. Nah, ini ya. If D sama dengan 0, jika ya maka bilangan genap, jika tidak else maka bilangan ganjil, gitu kan ya. Ini dituliskan dengan menggunakan struktur if, ya, kode program, ya. Jadi terjemahan dari ini dari flowchart program maupun bahasa pseudocode, ya, dengan dituliskan ke kode program dengan menggunakan if seperti ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Silahkan, itu bisa dituliskan dicoba di bahasa Pascal, ya. Jadi bisa dicoba dituliskan di bahasa Pascal kode program ini. Ya, nanti bisa dicoba, ini nanti bisa saya share di e-learning. Kemudian yang kalau dituliskan dengan menggunakan case, ya seperti ini ya. Ya, ini seperti ini kalau tulisan dengan case. Nah, program ganjil genap usage CRT variabel angka, koma D, long in, ya. Begin, CLRT with input angka, audit LN di variabel angka, ya. This titik 2 sama dengan angka mod 2. Ya, sampai di sini yang berbedanya di case ini. Kalau tadi pakai if, ini pakai case. Case D off, ya. Ya, jika D sama dengan 0, maka bilangan genap. Kalau 1, maka bilangan ganjil. Ini kalau dituliskan dengan menggunakan case. Ini letak bedanya. Kalau tadi menggunakan if, ini menggunakan case seperti ini. Nanti silakan bisa dicoba ya dengan menggunakan case dengan menggunakan if tadi. Hasilnya sama nanti kalau diinputkan angka 5 gitu ya ganjil munculnya bilangan ganjil. Kalau diinputkan angka 6 itu hasilnya akan genap. Itu ya. Oke. Itu ya, mungkin itu cukup. Kemudian ada pertanyaan belum? Tidak ada ya? Halo? Mbak Sri, Mas Andre, atau yang lain? Mbak Sri. Nah, malah ketiduran ini Mbak Sri. Sorry Pak, sorry. Oh, Lagi iya, dicoba tidur. Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Lagi dicoba Pak. Bentar ya Pak ya. Ya. Oke, gini aja, nanti bisa dicoba ya, ini nanti materi saya share di e-learning, silahkan nanti di download kemudian dicoba. Tapi ada tugas ya, satu tugas nanti sama mengerjakan tugas ini ya, tugas kasus ini yang ketiga. Nanti bisa
kerjakan dan dikumpulkan maksimal besok ya. Tugas kasusnya nih, ini tugas ya, untuk tugas dikerjakan. Ya, ada user diminta untuk menyebutkan nama karyawan dan golongan ya. Kemudian disuruh menghitung gaji pokok dan tunjangan dan ditampilkan di layar. Dan ketentuannya seperti ini, jika golongan A maka gaji pokoknya 4 juta, tunjangannya 10% dari gaji pokok. Kemudian jika golongan B maka gaji pokoknya 3 juta, tunjangannya 8% dari gaji pokok. Kemudian jika golongan C maka gaji pokoknya 2 juta dan tunjangannya 5% dari gaji pokok. Ini ya, ini kasusnya. Nanti tolong dibuat algoritma dengan bahasa natural, algoritma dengan pseudocode, dan algoritma dengan flowchart dan kode programnya. Untuk ilustrasi hasil programnya seperti ini kira-kira. Nanti nama karyawan, golongan itu diinputkan. Jadi yang diinputkan user adalah nama karyawan dan golongan. Nama karyawan misalkan Andi, golongannya misalkan A. Nanti kalau diinputkan golongan A, maka nanti muncul gaji pokok 4 juta. Tunjangannya muncul 10%-nya dari gaji pokok, yaitu 10% dari 4 juta, yaitu 400.000. Jadi muncul seperti ini. Nanti inputkan golongan A, enter, muncul gaji pokok 4 juta, tunjangannya 400.000. Seperti ini ilustrasinya. Ini ya, jadi mohon dibuat, dikerjakan, dikumpulkan maksimal besok sore. Itu ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Nanti bisa di-download di e-learning ya materinya, dan silahkan melakukan presensi di e-learning. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan dulu. Ada pertanyaan Mas Mbak? Tidak ada ya? Mas Andi tidak ada ya? Yang lain? Pada tidur ya? Ayo. Tidak ada. Mbak Sri, Mas Andre, Mbak Ulan, Mbak Arvita, Mas Tito, Hadir. Nabila. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Ada enggak? Nggak ada, Pak. Ya, kita ayo. Ada, Pak. Ya, Nggak ada. ya, baik, kalau tidak ada, silahkan nanti kembali ke learning untuk melakukan presensi dan download materi, kemudian nanti dikerjakan, dikumpulkan maksimal besok sore ya. Ya, ya, absensinya di e-learning. Baik, itu silahkan kembali ke learning. Untuk hari ini kita cukupkan untuk pertemuan di unitnya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.